Prabowo Subianto dengan berani pernah tampar perwira pasukan Amerika Serikat hingga tersungkur. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1996 silam saat mungkin ini salah satu alasan kenapa Amerika Serikat tidak suka kalau Prabowo jadi presiden. Karena keberanian Pak Prabowo waktu masih muda itu pernah mengejutkan Amerika Serikat, cuy. Pada tahun 1996, Prabowo pernah menampar perwira Amerika Serikat hingga tersungkur. Jadi ketika itu sedang ada briefing tentang operasi Mapenduma yang bertujuan untuk menyelamatkan tim ekspedisi Lawrence 95 yang saat itu disandra oleh OPM. Pasukan elit Amerika Serikat, Delta Force, juga ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Nah, salah satu perwira Amerika Serikat yang bernama Letcall Green mengatakan begini kepada pasukan Prabowo, hanya James Bond yang berhasil atau yang bisa menyelamatkan para sandera. Jadi ia ingin memberitahu bahwa seakan-akan operasi tersebut adalah mustahil atau impossible untuk dilakukan. Karena perkataannya itu, Prabowo pun langsung mendatangi Letcall Green kemudian menamparnya hingga tersungkur. Kayak ditampar terus tersungkur, kayak gimana rasanya gitu kan? Karena kayaknya di apa ya, memandang enteng atau memandang ringan, cuman ya memandang rendah tentang kemampuan pasukan Pak Prabowo kali ya, itu yang membuatkan Pak Prabowo itu rasanya marah gitu kan, ditampar tersungkur si bule itu. Sampai main ya. Kemudian Prabowo berkata, jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya bisa menembak kepalamu. Allahu Akbar. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya. Kalian tahu gak, benarkah Amerika takut kalau Prabowo jadi presiden? Ini dia. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini banyak sekali media barat yang memberitakan tentang Prabowo. Mulai dari New York Times yang mengatakan bahwa Prabowo ini adalah salah satu calon pemimpin yang bisa memberikan ketakutan-ketakutan kepada rakyatnya. Tak berselang lama, BBC juga ikut-ikutan, di mana BBC ini membuat berita dengan headline yang cukup serius, yang mengatakan bahwa Prabowo ini memiliki masa lalu yang berdarah. Nah, kalau dari analisis saya, mereka tidak mau Prabowo jadi presiden itu bukan karena takut dalam konteks militer. Karena yang pertama, kekuatan militer Amerika Serikat juga masih yang terkuat. Yang kedua, Prabowo sebagai Menhan juga menjalin hubungan bilateral dengan Menhannya Amerika Serikat, mengadakan pelatihan militer bersama dan juga kerjasama di bidang lainnya. Nah, alasan utamanya sebenarnya adalah di bidang ekonomi. Amerika tahu kalau misalnya Prabowo jadi presiden, program-programnya itu sangat fokus terhadap kepemilikan industri di dalam negeri, seperti halnya hilirisasi dan juga kepemilikan perusahaan-perusahaan besar seperti Freeport. Jadi negara-negara barat itu pasti tidak rela ketika Indonesia itu berdiri sendiri dalam hal industri dan juga perekonomiannya, karena Indonesia dengan populasi yang sangat-sangat banyak itu menjadi pasar yang legit bagi mereka untuk menjual barang dan jasa. Jadi sebenarnya mereka pengen tetap Indonesia itu menjadi konsumen selamanya. Prabowo Subianto dengan berani pernah tampar perwira pasukan Amerika Serikat hingga tersungkur. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1996 silam saat briefing operasi Mapenduma untuk menyelamatkan tim ekspedisi Lawrence 95 yang diculik oleh organisasi Papua Merdeka pimpinan Kelly Kuali. Pihak keamanan berwenang segera berkumpul untuk menjalankan operasi pembebasan. Kopassus Indonesia yang dipimpin oleh Komandan Jenderal Brigjen Prabowo juga turut mensukseskan misi tersebut. Pasukan elit Amerika Serikat Delta Force juga ikut ambil bagian dalam misi. Salah satu perwiranya yang ikut serta adalah Letcall Green. Saat briefing berlangsung, Letcall Green berkata, hanya James Bond yang bisa membebaskan sandera-sandera itu. Brigjen Prabowo yang tidak terima atas perkataan yang merendahkan pasukannya tersebut langsung mendatanginya dan menamparnya hingga tersungkur. Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya bisa menembak kepalamu. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya, bentak Prabowo. Itu tanda protes Pak Prabowo. Yang ditakuti oleh Amerika Serikat, yaitu Prabowo Subianto. Alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo, yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Bahkan, saking takutnya, dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun. Yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bisa pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi, Prabowo juga merupakan seorang pembisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pembisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden.
Maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerjasama Amerika Serikat. Mengingat Prabowo termasuk para sarjana, termasuk para guru besar kita, kadang-kadang apa yang dikatakan oleh negara-negara tertentu kita iya aja terus. Iya, betul. Padahal saya katakan pelajaran sejarah mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri. Dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat hari ini di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita HAM demokrasi. Tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Itu kan, ish. Nah, itu tadi cerita tentang Pak Prabowo dan kenapa agaknya ada yang mengatakan tentang Indonesia, Amerika atau negara sekutu Eropa dan sebagainya tidak suka atau tidak senang apabila Pak Prabowo itu menjadi presiden Indonesia karena ketegasannya, karena dia mempunyai line connection ataupun networking yang sangat bagus dalam dunia bisnis, bukan hanya general dalam kepimpinan tentera Indonesia, tapi punya kejeniusan dalam kepakarannya dalam berbisnis, juga punya networking yang sangat bagus dari seluruh dunia, punya perusahaan bukan hanya dalam negara Indonesia tapi di luar negeri juga, kebimbangan. Dan ini yang sangat bikin Amerika itu nggak senang duduk kalau Pak Prabowo itu menduduki kursi presiden Indonesia. Pikiran mereka itu bahwa Pak Prabowo akan mengambil tidak membenarkan negara-negara seperti Amerika Syarikat itu mengambil kesempatan ke atas negara Indonesia terhadap rakyat dan terhadap ekonomi khususnya. Dan ini sesuatu yang sangat bagus apabila Indonesia itu ditakuti oleh negara-negara luar. Ini bisa digelar macan Asia barangkali, siapa tahu kan, dan kita minta supaya dipermudahkan perjalanan Pak Prabowo untuk mengepalai Indonesia dan juga sama-sama bersatu di Asia untuk membawa kembali kegemilangan Asia di mata dunia, insya Allah. Menurut kalian gimana Pak Prabowo dari mata kalian? Titik komen di bawah, As juga ingin mendengar dari kalian. Oke? Terima kasih yang dukung As dari dulu sampai sekarang, terima kasih yang masih belum dukung, ayo gabung di channel ini dengan tekan butang subscribe. Ketemu lagi di lain video, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita selamanya, insya Allah. Dadah.